obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa maksiat. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih, dan itu kitab yang saya kaji, membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur itu berstatus mubah, Anda bermain catur berstatus mubah, Anda rileks sama teman jagungan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan, itu melihatnya bukan mubah tapi tarkul maksiyah. Misalnya saya semalaman asik musamarah itu jagungan malam sama Habib Toha Al-Munawwar, itu Allah ngitungnya bukan wah ini jagungan ngalor ngidul tidak penting tuh, enggak. Malam itu bahak tidak ke dugem, tidak ke tempat maksiat. Sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Saya ulang lagi, mubah itu tidak ada. Kan umumnya ulama bagikan wajib, ya kan, haram gitu. Terus diantaranya mubah, sunat, makruh. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa? Logikanya begini, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena tidak ada mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah keharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman, mungkin bahas hal-hal yang ringan, mungkin melihat sinetron atau apa yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang ninggal maksiat itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukan mubah. Nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram, meninggalkan keharaman. Kenangan terburuk saya ketika jadi kiai itu gini, saya ada beberapa guru SD datang ke saya. Ini agak-agak masalah besar. Gus, boleh enggak buka ujian nasional yang masih disegel? Semua guru bilang enggak boleh, itu kriminal kan. Ada satu guru yang bikin analogi agak kacau. Boleh saja. Wong ujian di kuburan saja dibocorkan para kiai enggak apa-apa. Itu tapi ini kriminal ya. Perhatian kepada kiai, nggak boleh memukul pemateri. Jadi tentu itu analogi yang salah kan. Marrobuka kan, Tuhan kamu siapa, nabi kamu. Tuhan kamu siapa, nabi kamu siapa, imam kamu siapa. Ini kan sudah dibocorkan oleh para kiai. Artinya apa? Nak raiso jawab kebablasan gitu. Terus guru ini berpikir kalau ujian akhirat sekrusial itu saja bisa dibocorkan, kenapa ujian nasional tidak boleh? Tentu ini kias yang salah, ada ngajari seperti itu. Tapi saya ngajari ke kalian betapa mudahnya masuk surga. Kunci jawaban sudah dikasih, kunci pintu masuk sudah dikasih. Kok sampai tidak masuk, ini kebablasan. Paling salah gurunya. Saya berkali-kali cerita, mazhab Syafi'i itu alatut tadhir hanya dua, yaitu alma wa turab. Abu Hanifah nambahi wanar. Alasannya Abu Hanifah, orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka, dan alasannya Allah litadhirihim, untuk mensucikan mereka. Sehingga pikirannya Abu Hanifah, an-nar itu min alatit tadhir. Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar, di situ campur teletong, campur apa-apa, itu kalau sudah mazhab Abu Hanifah selesai, sudah suci, karena sudah ngelewatin pembakaran. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudhu dengan api, bisa bunyak semua itu. Tapi apapun itu menjadi solusi. Sehingga saya punya kitab namanya Ikhtilafu Malik
apa ikhtilafu Malik wa Abu Hanifah atau ikhtilafu Syafi'i ma Abu Hanifah. Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu nyuruh posisinya kalah. Karena yang ngarang orang-orang Syafi'i. Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian, misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut kisah itu Mbak Ali Maksum tentang Imam Sa'roni. Berkali-kali beliau mengutip Mizan Kubro. Itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukasyafah. Kalau ada anak nggak sholat, yang pertama disalahkan orang tuanya. Kenapa ini tidak sholat? Semua kesalahan anak-anak kita adalah dibebankan ke kita. Ya, jadi saya mohon cerita-cerita akhlak ini jangan sampai hanya nyuwun sewu moral dengan arti kenyamanan sosial, tapi kembalikan ke Allah dan Allah